Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kita ketemu lagi di channel Ishak 45 ini. Kita kembali akan membahas perihal Pilpres 2024 yang akan mendatang ini. Nah, kali ini saya fokus lagi bahas tentang survei-survei ya, meskipun menurut saya survei ini ya 50-50 lah, kadang percaya kadang tidak ya, jujur saja saya katakan seperti itu. Nah, kali ini saya bahas melihat beberapa survei yang keluar dari MRC, Carta Politika, Litbang Kompas, Poltreking Indonesia, LSI DNIJA, dan Indeks Research. Kesemuanya itu Anies Baswedan belum pindah ke posisinya, masih di posisi ketiga. Yang pertama didominasi masih Ganjar Pranowo, kemudian disusul Prabowo dan Anies Baswedan. Jelas ketiga tokoh ini itu selalu menjadi favorit, selalu menjadi sosok dengan elektabilitas tertinggi di berbagai survei yang ada gitu. Ya, mulai dari tahun 2019 ketika Jokowi baru-baru saja dilantik, survei-survei itu sudah mulai bermunculan saya lihat. Ya, bahkan ya sudah lama survei-survei hadir. Prabowo itu sudah disurvei dari 5 tahun yang lalu. Bahkan ya meskipun Anies memang baru-baru gitu, baru-baru naik elektabilitasnya, berhubung Anies telah melakukan safari politik ke daerah-daerah. Nah, inilah yang membangkitkan elektabilitas Anies karena didorong oleh kegiatan safari politik itu. Tapi kita lihat juga nanti bagaimana safari politik calon lawan Anies gitu, karena itu pun safari politik yang telah dilakukan Anies Baswedan itu kan ada beberapa politikus yang menganggap itu mengambil start lebih awal gitu, start kampanye lebih awal. Padahal dari Bawaslu juga telah mengcover bahwa ya lebih awal mengambil start kampanyenya Anies Baswedan, tetapi Anies Baswedan tidak melanggar aturan di Bawaslu itu. Bawaslu telah mengcover hal itu. Nah, kembali lagi pada elektabilitas. 6 sumber survei yang saya lihat itu kesemuanya hampir memenangkan Ganjar Pranowo. Ya, tapi kita lihat lagi karena dari Partai Nasdem, bahkan beberapa pengamat juga mengatakan bahwa di bulan Januari mungkin akan ada pergeseran elektabilitas survei gitu. Ya, kayaknya Anies Baswedan bakal naik, ini digadang-gadang bakal menggeser Prabowo. Apalagi sekarang Prabowo suaranya itu sedang terpecah. Ya, arena kekuasaan Prabowo itu sudah dirasuki oleh Anies Baswedan, sudah dirasuki oleh para pendukung Anies Baswedan. Terlebih lagi di beberapa daerah itu telah ada dan telah lengkap, bahkan ada yang mengklaim sudah lengkap relawan kemenangan Anies Baswedan. Nah, ini jika ini betul, maka seluruh wilayah Indonesia telah dimasuki oleh relawan-relawan Anies, dan inilah yang mungkin luput dari penglihatan survei kalau itu benar. Nah, ini kan survei yang dilakukan ini kan masih di daerah Jawa, masih ya di luar Jabodetabek itu masih minim. Di daerah Jawa sendiri ya, meskipun kita akui bahwa Jawa adalah puncak atau arena pertarungan realnya kompetisi pemilu, karena di Jawa memang penduduknya banyak gitu, pemilihnya banyak.
Nah, kembali di survei, bahwa mungkin saya bicara begini, ada teman-teman juga yang meyakini, atau ada teman-teman juga yang selalu mengatakan bahwa survei itu ya 50-50, kadang percaya kadang enggak. Karena kan ya cuman diperlihatkan cuman angkanya doang gitu. Angkanya 40%, 60%, 25%, 15%. Kita tidak tahu siapa yang disurvei gitu. Tidak pernah diperlihatkan video ketika mensurvei seseorang gitu kan. Kita tidak pernah melihat hal itu. Makanya saya selalu bilang hasil survei itu ya saya katakan 50-50 lah. Kadang percaya, kadang tidak. Karena kalau melihat beberapa survei yang telah muncul dari tahun 2019, saya mulai melihat survei-survei itu Prabowo, Ganjar, Anies ini masih seperti itu, masih stabil, masih stagnan, tidak ada perubahan sampai hari ini. Tapi kita lihat bulan depan bagaimana, apakah perubahannya sudah jelas, perubahannya sudah ada. Kita nantikan saja bagaimana progresnya beberapa calon cawapres ini, bagaimana elektabilitasnya ke depannya. Perlu kita nantikan teman-teman. Nah, menurut teman-teman ini, apakah teman-teman percaya real dengan hasil survei, atau sama seperti saya 50-50, kadang percaya kadang tidak? Coba tulis argumennya kalian di kolom komentar. Oke kawan-kawan, terima kasih yang sudah tiba di sini. Saya pikir itu saja dulu. Dan oh ya, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.